Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin basyira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim wal alamah, para asatid, para kiai, para bapak, para ibu ingkang senantiasa dipun rahmati kalayan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi menika kula panjenengan sami dipun gampangaken langkah menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala. Satu ciri manusia yang kelak insyaallah akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumaladillah, pada hari itu, hari kiamat, tidak ada perlindungan sama sekali. Illa dhilluhu, kecuali perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah al-masyi ilal masajid fi dzulmi. Kalau kaki kita gampang menuju masjidnya Allah tatkala gelap gulita. Masyhur ulama mengatakan gelap gulita menika inggih menika adalah waktu subuh. Dan di samping itu salatul jama'ati subhi itu khairum minat dunya wa ma fiha. Jadi lebih baik daripada dunia seisinya. Dilanjut dengan taklim luar biasa sudah. Maka kula panjenengan sami ibarat rapotan gitu, biyen gak apa-apa. Nek rapote nilainya abang kabeh. Sing penting tambah tua kula panjenengan sami rapotnya nek ibaratnya kayak biyen itu hijau atau biru. Nah, katanya Pak Jalil biru. Nah, yang jelas pokoknya Allah itu melihat endingnya. Husnul khotimah itu artinya di pungkasan, nggih. Husnul itu artinya akhir. Khotimah itu khotam, pungkasan. Nah, pungkasannya api, insya Allah nanti api. Khalidina fiha abada, fil jannati khalidina fiha abada. Insya Allah ada di surga untuk selama-lamanya. Karenanya berdoa kula panjenengan sami mugi konco-konco ini menjadi wahasuna ulaika rafiqa, teman-teman yang terbaik yang fa insyaallah nanti akan masuk surga bareng-bareng dan saling menyaksikan di antara kita semuanya menjadi orang-orang yang baik. Jadi akhirnya ini kan lebih daripada 40 orang. Nah, kemudian menyaksikan fa insyaallah sudah. Apalagi Rasulullah menyampaikan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat saya akan masuk surga. Hanya ilaman aba, kecuali sing bangkang-bangkang. Nah, kula panjenengan sami sekarang salat subuh, taklim, dilanjut nanti isyraq, fa insyaallah ini sudah membuktikan satu tingkat dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal
ahwali muqtahimin maulaya salli abada ala habibika khairil khalqi hulimi. Jamaah, kita melanjutkan dari kemarin Bunda yang mengingatkan pada saya supaya selalu urut, tapi kemarin melonjak. Nah, berarti halaman 118 ini pada makalah yang kelima dan keenam masing-masing kurang separuh. Tapi nggak apa-apa, wong namanya pembahasannya juga berbeda walaupun dalam satu makalah atau satu hadis. Saya hari ini insya Allah akan melanjutkan satu warisan daripada Sayyidina Ali atau Imam Ali. Ali sinten apa Jalil? Ayo. Ali bin Abi Thalib. Wis aja ate ngaco mana sampean. Ali bin Abi Thalib. Apa pur? Lu ngantuk jangan apa pur. Gak kerungu apa pur. Wes, Ali bin Abi Thalib yang pada 2 bulan yang lalu itu baru saya baca 5 ya. Baru saya baca 5 insya Allah. Tapi kelanjutannya belum, tapi kemarin melonjak gitu loh. Makanya sekarang akan saya baca komplit. Pak insya Allah nanti kelanjutannya juga atau kita teruskan nanti komplit. Tapi sebelum itu jamaah, suasananya itu sebetulnya suasananya masih suasana maulid. Pokoknya penjenengan jangan sampai untuk tidak terus menyuarakan satu konteks di mana mahabbatur Rasul, cintaan kula kepada Rasulullah. Jadi pokoknya orang yang membicarakan Rasulullah saat ini, insya Allah keutamaannya luar biasa. Siapa seseorang yang kemudian sense of Rasulullah itu luar biasa, selalu bersolawat, selalu memikirkan, selalu pikiran dan tenaga kita itu concern dan fokus kepada Rasulullah, maka fa insya Allah kula panjenengan sami itulah sebaik-baik orang yang kelak pada hari kiamat akan bersama Rasulullah. Jadi saya kasih mukadimah terlebih dahulu ini. Jadi saya tak kasih mukadimah hal yang berhubungan dengan aktualitas saat ini, yaitu kula panjenengan sami meskipun sudah memperingati Maulid, tetapi harus mengerti satu konteks. Seperti apa cukup hanya seremonial itu saja, atau kita marhabanan saja, atau kita kemudian bareng-bareng tumpengan, berayaan dan lain sebagainya. Hal yang penting adalah kula panjenengan sami harus memaknai bahwa Nabi itu adalah kecintaan kita setelah Allah, Rasulullah, orang tua kita, terus kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita dan masyarakat kita. Tingkatannya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 di sana menerangkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surat napa niku Bapak? Ayat yang ke tumben pinter. Alhamdulillah, ini sekedar entertain saja, entertain untuk supaya kula panjenengan sami fokus. An-nabiyyu aula, Nabi itu lebih utama, Nabi itu lebih dan harus lebih dari segalanya untuk dicintai. Bil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, dibanding min anfusihim, diri kita sendiri. Kula sampean kabeh siapa orang yang tidak mencintai dirinya sendiri? Ayo ngacung. Cinta kepada diri kita sendiri? Nah, itu di dalam Al-Quran ini disebut min anfusihim. Meski sampean itu mencintai diri kita sendiri, harus masih kontennya lebih besar mencintai Rasul. Karena sebetulnya hari-hari kula panjenengan beribadah, bekerja, beraktivitas, ngaji, apalagi kemudian taklim seperti kayaknya. Yang kita cari cuma satu, yaitu syafaatnya Rasulullah. Bila syafaatnya Rasulullah itu ada, nah gitu loh, maka di dunia ini aja kita sudah tertata kehidupan kita. Apalagi nanti di akhirat, ngoten loh. Karena apa? Mencintai Rasulullah itu perintah siapa? Perintah Allah.
Dan kula panjenengan sami kedah bersyukur, bukan umatnya nabi-nabi terdahulu, tapi umatnya Nabi Muhammad. Khairul anbiya wal mursalin. Nabi itu adalah terbaik di antara seluruh nabi dan seluruh rasul, ngoten lho. Bahkan dunia dan langit ini tidak Allah ciptakan kecuali karena nurnya Muhammad. Nah inilah yang kemudian perlu. Kadang-kadang ada orang pengajian pas pada saat mulutan, yang dibahas yang belakrak nandi-nandi gitu loh. Apa perkawinan itu sono dewe nanti kemudian dibahas. Sekarang bahasnya tentang histories of Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang orang-orang ya yang pertama kali bersolawat? Halo, Nabi Adam. Coba Nabi Adam itu dikandani karo Gusti Allah bahwa Nur Muhammad itu sudah ada sebelum saya ciptakan engkau, wahai Adam loh. Coba iki aku untuk leworo tapi tak get mohon maaf, get mau aku leworo ini ngono. Tapi tak get. Terus kemudian zat yang maha menciptakan saja, kalau seandainya tidak berbicara makhluk, Khalik yang pertama mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Surat napa niku? Yang biasa diwaca nang khutbah wada. Pas pada saat orang yang membuka dan menutup daripada khutbah, baik khutbah nikah, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri mesti ada. Yaitulah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu Allah bersalawat dan malaikatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu Allah. Makhluk pertama yang kemudian dari jenis manusia mengucapkan ya Nabi Adam. Tatkala masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala bersama ibunda Hawa, di sana diterangkan ataupun di atas pintu surga itu sudah ada tulisan la ilaha il Muhammadur. Oh, ngoten. Jadi ini yang perlu dibangkitkan supaya betul-betul mencintai. Dan kita bangga gitu loh. Siapa itu kata Adam? Namanya baik sekali, indah, bersanding bersamamu ya Allah. Maka dijawab sama Allah, dia itu adalah khairul anbiya, nabi yang terbaik, wal mursalin dan rasul utusanku yang wa ummatuhu. Lah saiki disebut juan dan umat-umatnya kayak kula sampean kabeh tak sebut kula nggih. Kula sampean kabeh sing elek-elek iki, sampean ngaku apik ta? Sing elek-elek iki adalah khairul umam, yaitu umat yang dan terbaik. Loh, coba. Wes. Kadang-kadang panjenengan sik protes bahwasanya enak nabi-nabi dulu itu umurnya panjang. Nabi Muhammad kok umurnya pendek. Tapi Allah itu tahu pahalanya umat Muhammad itu dilipat gandakan dibanding dengan pahalanya umat-umat terdahulu gitu loh. Maka kemudian Rasulullah itu nurnya itu sudah ada sebelum penciptaan bumi ini. Bahkan di kitab-kitab yang dulu, kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, kitab apa saja Pak? Satu, kitab Zabur, Nabi diturunkan kepada Nabi Daud. Dua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan terakhir tidak ada tanggingannya hatta ila yaumil qiyamah, action yaitu eksis maksudnya, yaitu adalah kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Loh, nggih napa mboten? Jamaah, ini sebelum datang sudah ada. Apalagi di dalam isinya itu sudah ada nama Nabi Muhammad. Makanya di dalam dibak itu kan diterangkan di sana. Al-haditsul awal, nggih. An Atha' bin Yasarin an Ka'bil akhbar
Qala allamani abi at-taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhilus. Ayo sampean terus no. Tak kasih duit nanti. Saya kata wae. Wa yudkhilus sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bimakkah wa hijratuhu bil wa sultanuhu bisyam. Wis gak terus untuk loro. Anata ibn Yasarin angka bil ahbar atau Yasar dari Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar qala ngendikan alamani ngajari ni ingsun sapa abi bapak ya ayah saya sing ngendikan iki napa sinten kalau wau gorong ana setengah menit. Yasar Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar alamani mengajari saya abi bapak saya at-Taurat mengajari kitab tahu illa sifran wahidan kecuali satu halaman yang tidak diajarkan sama saya. Kana yahtimu wa yudkhilu sunduk. Satu halaman yang tidak diajarkan sama saya. Setelah hatam bapak saya melihat memasukkan pada kotak terus kemudian dikunci rapat. Disengitno pisan. Ngerti disengitno apa? Apa disengitno? Disembunyikan. Falamma mata abi tatkala bapak saya itu meninggal, fatahtuhu saya buka kotak itu. Artinya saya cari kemudian ketemu saya buka karena saking penasarannya. Ternyata fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman. Ada keterangan satu halaman itu nabi akhir mauliduhu di Makkah yang dilahirkan di Mekah wa hijratuhu bil yang dihijrahkan sama Gusti Allah ke Madinah wa sultanuhu bisyam kekuasaan dan perdagangan yang sampai ke negeri Syam. Bahkan sekarang pengaruhnya pelajarannya sampai nanggone Rungkut Asri Timur. Luar biasa, mohon maaf. Sudah diterangkan nanggone kitab napa niku wau? Kitab kok beda-beda jawabnya. Padahal gurunya siji. Kitab Taurat. Sekarang ada juga saya kan ditanya, Pak itu kan dibikin dengan setelah Taurat. Kemudian ada seperti kayak gitu, bisa nggak membuktikan kalau di Al-Quran itu juga ada? Ada nggak di Al-Quran? Ada. Penjenengan jawab ada, berarti harus bisa jawab apa Jalil? Apa? Surat Al-Fatah paling terakhir. Surat Al-Fatah itu surat yang nomor 48. Nah, terus kemarin paling terakhir itu ayat yang di situ zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Sifat Rasulullah itu sudah termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Pak Ustadz, nah Allah pada saat menurunkan itu gimana lah? Kenyataannya kan kemudian setelah Nabi lagi lahir, terus kitabnya juga berangsur surut. Kemudian begitu ada Allah menurunkan kitab lagi juga surut lagi dan hilang. Akhirnya kemudian sekarang Allah turunkan satu Al-Quran yang tidak bisa dirubah walaupun setitik tok, walaupun satu titik. Masa sih gak cinta nanggone Rasulullah, coba satu titik yang dibawa Rasulullah itu loh nggak bisa dirubah orang seluruh dunia. Ya coba Yasin titiknya berapa? 2. Ya titiknya 2. Ada orang sentimen masuk di dalam masjid kemudian bawa apa tip X, di tip X satu titiknya cerit kuwabes Quran semua titik, gempar seluruh dunia. Padahal satu titik tok sudah ketahuan. Asalnya Yasin menjadi
menjadi basin, coba gempar seluruh. Makanya sudah tidak diragukan, panjenengan kalau hidupnya senantiasa bersandarkan kepada Allah dan Rasulullah, senantiasa banyak mengucapkan sholawat, banyak mengucapkan zikir-zikir, kemudian disambung dengan sholawat, hakul yakin sudah tertata kehidupan kita. Itu dijamin sudah. Wong dunia ini asalnya tandus Amerika sama Saudi Arabia, begitu Allah menurunkan Nabi Muhammad, tumbuh apa? Yang namanya kurma itu tadi tidak berbuah, jadi berbuah. Di Indonesia, apakah itu mulutan itu jatuh pada musim kemarau atau jatuh kepada musim penghujan? Oh, apa? Mulai pepaya, semangka, nanas, di sana ada apel, sirsak, jut, keres, apa itu ada sekarang buahnya. Ini kalau seandainya kita betul-betul berpikir karena menyambut, hanya memperingati daripada apa? Kelahiran Rasulullah, sudah. Itulah kula panjenengan sami harus bangga. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa seseorang yang kemudian mencintai sesuatu, termasuk mencintai Rasulullah, harus banyak menyebutnya. Hanya ada seorang yang lahir tahun 670-an, yang dimana piantuni pun tidak menangi Rasulullah. Kalau Rasulullah lahir tahun berapa Masehinya? Repot banyak pengajian bendino soalnya gak tahu bawa pulpen, gak tahu bawa bloknot, bawa Rasulullah itu sebelum ada tahun Hijriah disebut tahun gajah, karena bersamaan dengan Raja Abroha menggempur Ka'bah. Tahun Masehinya tahun 571. Yang akan saya ceritakan ini orang yang cintanya Rasulullah luar biasa. Filosof terkenal sampai saat ini. Siapa tahu namanya siapa? Dia gak pernah wiritan kecuali kalimat cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu saja. Jadi di dalam Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah lengkap kalimat cintanya. Kalimat Allah ada di sana, kalimat rahmat ada di sana, yaitu sholli itu artinya rahmat. Kalimat terpuji, memuji Allah ada di dalam diri Rasulullah. Muhammad, manusia terpuji. Makanya kemudian wiridanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Gitu terus sampai pada saat berhaji bersama orang tuanya, itu gitu terus. Tawaf wiridanya ya sholawat, sa'i sholawat, berdoa setelah sholat ya sholawat kok. Sahabat siapa itu? Ya? Nah, ini sampean catet. Bisa diwasilai. Nek kepengin kemudian mendekat kepada Rasulullah melalui orang. Coba. Tak kasih HP. Sahabat Imam Sofwan As-Sauri. Ya. Dikisahkan saat tawaf piantuni pun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika piantuni pun melihat seseorang yang duduk di salah satu sudut daripada Ka'bah, di situ kemudian tidak tawaf, didekati, diingatkan, maksudnya kalau sama Sofyan As-Sauri, Tuhan kenapa panjenengan diam? Tidak bertasbih, bertahlil seperti kebanyakan orang, tidak bersolawat. Saya biar di sini saja. Panjenengan teruskan, katanya dengan rendah hati orang tersebut. Sofyan As-Sauri terus Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, bersama ayahnya yang tua renta. Suatu ketika orang tuanya ini ternyata sakitnya kan luar biasa, tetap diajak tawaf sama Imam As-Sauri. Alhasil ya karena orang tua ya kemudian akhirnya minta minggir.
pas pada saat itu orang tuanya ternyata infal pun juga pada saat tawaf itu, yaitu meninggal. Nah, bingung Sofyan Asyuri. Bukan hanya sekedar meninggal, tapi yang jelas bahwa orang tuanya ini adalah meninggalnya wajahnya berubah. Tadinya asalnya putih menjadi hitam pekat. Oh, coba kalau sampean salah satu anggota keluarga asalnya putih kayak ngeten, ternyata ngapunten. Begitu meninggal ternyata kemudian hitam pekat ngomongnya. Bingung. Tidak lama kemudian Sofyan Asyuri itu kemudian separuh ngantuk kayak gitu saking sedihnya melihat orang tuanya, ada seorang yang datang. Kemudian orang yang datang itu adalah orang yang tadi diingatkan sama Sofyan Asyuri supaya melanjutkan tawafnya tadi. Nggak tahu kemudian orang yang datang ini mendoakan ayahnya dan mengusap wajahnya. Akhirnya wajahnya berubah kembali lagi menjadi putih. Begitu bangga dan senangnya Sofyan Asyuri akhirnya kemudian tanya yang sesungguhnya, sampean sejak tadi diam, saya bertanya, penjenengan iki siapa? Katanya, anak ahlil Quran. Ismi Muhammad ibnu Abdillah. Nama saya adalah Muhammad, anaknya Abdillah. Oh, Sofyan Asyuri sepanjang kehidupannya wiritannya cuma dan merindukan bertemu sama Rasulullah. Penjenengan Rasulullah dirangkul. Ya, meski ini adalah perbedaan pendapat dalam satu konteks riwayat. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan kenyataan. Tapi kita tidak ininya yang kita ambil satu hikmah. Tetapi semakin kita itu menyebut Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah. Yang dikasih tiket untuk syafaat semuanya itu adalah Rasulullah dalam satu kapasitas masuk surganya Allah. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu dan juga umatnya itu mohon maaf minta syafaat kepada Rasulullah besok pada hari kiamat. Tapi Rasulullah saking sayangnya dumateng kula panjenengan sami, mohon maaf dumateng panjenengan sami. Saking sayangnya besok pun juga ada kisah bahwa tidak akan masuk surga terlebih dahulu kecuali kula panjenengan sami itu masuk terlebih dahulu, ngoten lho. Bangga napa mboten? Tadi saya mengucapkan sholawat, pas pada saat jawabnya panjenengan kurang pas. Saya tadi kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil bla 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 terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Iki settingan sampean niku. Saya kepingin kemudian panjenengan ada ilmunya. Maksudnya adalah sadar dan tidak sadar panjenengan apa? Jawab. Itu artinya cinta itu loh. Jadi cinta bukan hanya sekedar kula panjenengan sami ana peringatan, ana ceramah ya gak nerangno historis Nabi. Kemudian dalam satu konteks itu kita itu royokan panganan ngono ku ya ana ngono lho. Gak persoalannya itu seremonial dan itu semuanya adalah settingan. Yang paling esensi adalah kita menanamkan begitu Rasulullah dipanggil langsung mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Jadi dalam satu konteks kula panjenengan sami balik-balik saya sampaikan kalau meninggal dunia nanti saat dicabut nyawanya pun juga dalam konteks refleksitas. Apa yang kita ucapkan keseharian itu yang kemudian bisa menjawab nanti saat kita meninggal dunia. Ngoten lho nggih. Wes sekarang ini adalah mukadimah. Saya mohon maaf. Tapi karena saya kepingin menanamkan satu cinta kepada Rasulullah itu dengan ilmu, bukan hanya sekedar gerubya-gerubyu. Pengajian do watang kabeh. Ternyata sing didoleki apa ngapunten. Ono dum-duman duit, lho kok gitu. Boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Wong sing ngedem duit itu adalah cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Persoalannya niatnya ini loh. Itu loh. Ampun, jamaah Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya saya ingin kembali kepada pelajaran kita. Itu yang dari Imam Ali aja.
Ini adalah warisan dari Imam Ali. Ali itu siapa? Iya, maksudnya adalah silsilahnya dari Rasulullah itu apanya? Menantunya. Termasuk khalifah pengganti Rasulullah, khalifah yang dan paling muda. Nah, ini kalau kula sampean kabeh ndolek ilmu, ndolek seperti Sayyidina Ali. Dan teorinya Sayyidina Ali itu banyak ditulis di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Bagi orang yang kepingin sukses mencari ilmu, maka teori yang terbaik sampai saat ini kalau mengacu kepada hadisnya Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyuba buha." Saya ini adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Jadi pintu apa saja. Makanya kemudian sebagian dari aliran ada yang apa? Mendewa-dewakan Ali. Saking luar biasanya. Baik, kemarin sudah saya sampaikan Ali itu memberikan warisan gini. Ilmu khairu mirasin. Jadi ilmu itu adalah sebaik-baik daripada warisan. Jadi kula sampean kabeh ojo ninggalno anak keturunan itu donya sing akeh-akeh tapi tinggalno. Itu maksudnya. Yang kedua, wal adabu khairu khirqatin. Jadi adab, etika itu adalah sebaik-baik daripada profesi. Profesi ya. Sebaik-baik daripada orang berprofesi apapun, yang terbaik adalah akhlaknya. Yang ketiga, wa taqwa khairu zatin, perbekalan untuk menuju ke Allah, ke akhirat itu adalah takwa. Perbekalan itu adalah bekal. Zadun itu artinya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekallah kalian semuanya. Fa inna khairaz zati taqwa, yang sebaik-baik bekal adalah bekal takwa dalam hidup dan kehidupan ini. Selanjutnya, yang keempat adalah wal ibadatu khairum bidha'ah. Ibadah itu adalah sebaik-baik daripada modal harta. Jadi kula sampean kabeh, modal itu selalu dari kecil termindset bahwa modal itu napa? Harta. Tapi modal sebaik-baik kata Sayyidina Ali itu adalah apa? Ibadah. Kemudian yang kelima adalah wal amalus sholih khairu qaid, yaitu amal soleh itu adalah sebaik-baik daripada pembela. Pembela dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah apa? Ya amal soleh. Amal soleh kita ini adalah backup utama sebetulnya. Jadi kembali kepada awak dewi masing-masing. Selanjutnya yang keenam, wa husnul khuluqi khairu qarinin. Peringai yang baik, akhlak yang baik itu sebaik-baik qarinin, teman. Maka Nabi pernah bersabda ngeten, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia itu adalah, yang lebih baik adalah akhlaknya. Nah ini juga ada kaitannya, korelasinya dengan maulid. Kula sampean kabeh kalau seandainya mengaku diri umat Rasulullah, maka panjenengan itu harus memperbaiki perilaku, akhlak, etika yang ada di dalam diri kita. Nabi Muhammad itu tanpa celah, Pak. Ngapunten, Masya Allah. Pas pada saat dizalimi, diancam, dihina, apalagi dikatakan gila dan lain sebagainya, mohon maaf. Tapi piantuni pun balas napa mboten? Malah didoakan nggih. Didoakan, Allahumma di biqaumin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum saya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka-mereka yang menghina, menghardik, kemudian meremehkan saya ini. Fa innahum,
la ya'lamun, masih belum mengerti siapa sebetulnya saya. Lah kula sampean kabeh umatnya Muhammad harus mengedepankan seperti Rasulullah, etikanya berakhlak mulia, sabar dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut bahwasanya mencintai Rasulullah itu yang paling esensi adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, termasuk diantaranya ya sabar ini. Kira-kira sampean kalau disakiti koncoe sabar napa mboten? Oh, pret. Ibu-ibu, nek suamine penjenengan kira-kira kemudian nyenggrang sampean titik penjenengan tersinggung napa mboten? Lah torene penjenengan itu kepengin mlebu swarga kok mboten. Surga penjenengan itu ada di mana Rasulullah menyampaikan apabila ada seorang perempuan yang kemudian boleh menyembah kepada selain Allah gitu, aku perintahkan untuk menyembah kepada suaminya. Nah, makanya sing sabar Bu. Kira-kira kalau bojone sampean selingkuh ngono sampean marah apa mboten Bu? Sudah saya duga berarti jauh. Nah, sampun ibaratnya ini sekedar aja dilebono nonggone hati Bu, tapi yang jelas bahwasanya sampai di situ Rasulullah itu sabarnya luar biasa. Masya Allah. Makanya kemudian kita itu umatnya Rasulullah sangat jauh sebetulnya kalau kepingin meniru sebenarnya. Dalam satu konteks saya ini umat Rasulullah kan wajib hukumnya untuk melaksanakan dan mencontoh perilaku Rasulullah nggih. Tapi kira-kira ono enggak misalnya 20%. Oh, masih jauh masalah. Makanya dari itu testimoninya harus kembali pada awak dewe masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu. Jadi warisannya Rasulullah, warisannya daripada Sayyidina Ali adalah kula panjenengan sami kudu berakhlak mulia, karena itu adalah teman yang akan menemani kemana saja. Di lingkungan orang yang keras atau orang yang lembut sekalipun, bila panjenengan tawadhu itu kan etika nggih. Mesti dapat derajat. Mesti panjenengan disegani sama orang, ngoten lho. Makanya pimpinan yang baik adalah pimpinan yang akhlaknya mulia. Seperti Rasulullah, akhlaknya mulia. Saat itu sudah nggak ada yang berani bantah. Sayyidina Umar saja, Sayyidina Umar khalifah nomor berapa? Keras napa mboten? Mantan apa? Orang kafir yang bengis terhadap orang Islam ya. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu wes disuruh sama Rasulullah tawaf. Mencium Hajar Aswad. Wabe melo. Giliran Sayyidina Umar saya tanya, apa aku? Batu, kok saya mencium kamu itu loh. Akhirnya lolo juga karena pemimpin saya loh kayak gitu loh. Karena Rasulullah mencium, ya sudah aku mencium. Bismillahirrahmanirrahim seperti kayak gitu. Itu aja tunduk kepada Rasul. Dan tidak ada yang mazhab-mazhab ataupun apa yang disebut dengan aliran itu tumbuh setelah Rasulullah meninggal. Makanya kalau seandainya ada pimpinan yang terbaik yaitu Rasulullah. Wes itu baru saya nerangkan mek siji tok ya, wa husnul khuluqi khairun qarin. Sekarang yang nomor 7, wal khilmu khairu wazir. Halim atau khilmun itu pemurah. Sama dengan Ar-Rahman. Tapi ini lebih spesifik lagi. Al-Halim itu pemurah. Khairun wazir itu adalah sebaik-baik daripada penolong. Jadi kalau sampean kabeh nek uripe kepengin ditolong ya Bu ya. Halo. Sing banyak memberi, ngono lho. Wis ini harga mati. Nek orang yang suka memberi, suka sedekah pasti di mana saja selamat. Wis ngoten to. Nek wong medhit mesti bahaya uripe. Halo. Al-muhlikatu, amal muhlikatu, adapun orang-orang yang bahaya itu adalah al-bakhil as-sadid, yaitu orang yang bakhil, yang sangat bakhil, pelit sing sangat. Nah, kalau sampean kabeh iki ya pelit tapi enggak sangat gitu loh maksudnya kayak gitu.
Nggih apa betul? Lah nggih, dadi gak sampai. Tapi nek iso begitu penjenengan kemudian pemurah luar biasa derajatnya pasti lahum darajatun inda rabbihim, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi sekali. Jadi satu sub pokok bahasan ini kalau diterangkan ini panjang. Jadi ada orang ini yang kemarin itu Air Asia, kemudian apa namanya jatuh kemudian di laut, yang sampai saat ini masih bangkainya belum diangkat itu. Itu ada seseorang yang marah-marah aslinya nak ngone bandara karena tertinggal. Sekarang begini, hikmah yang bisa diambil bahwasanya orang tersebut marah-marah karena tertinggal. Begitu ternyata dikabarkan pesawat yang akan ditumpangi itu adalah jatuh, Masya Allah, kemudian akhirnya piantuni pun bersujud syukur kepada Allah. Namanya manusia biasa ada kelemahannya. Tapi yang perlu untuk dicatat sebelum dia ke bandara, itu bersodakoh kepada fakir miskin, anak yatim yang luar biasa. Coba. Jadi benar as-sodaqatu daf'ul bala. Jadi sodakoh itu bisa menghalangi mara bahaya kecelakaan gitu loh. Paham nggih? Oh, nanti ono cepekan barang kayak begitu wis kaya ono wong 2000 wae. Ngene kocoe ditutup ae padahal enggak usah, sudah 2000 selamat sampai 2000 seneng ndi sampean? Sudah saya duga. Seneng 2000 jarene. Oh, 2000 coba. Wis kayak gitu aja hitungannya. As-sadaqatu tudfi'u ghadabir rabb. Jadi sedekah itu adalah mencegah marahnya Allah. Allah apa marah gak sido. Nah, enak sih, ini pelajaran ngoten loh. Apa yang kita cari, harta kita ya sudah, yang sebaik harta kita kan yang dibikin untuk begitu-begitu itu ya. Nah, sampun, karena sudah tit. Karena kalau sudah tit ya berarti saya hentikan ini, saya tak titeni nanti ini sampai al-khalimu khairu wazir. Nah, yang akan datang adalah yang nomor 8. Tapi saya dorong isok sholat isyraq. Makanya saya selalu kasih kesempatan untuk kita bertanya-tanya ataupun saling diskusi mengenai hal-hal yang sudah kita bicarakan. Ada 2 segmen tadi, saya mukadimahnya karena ini adalah pas mulutan, ya kemudian saya membahas Rasulullah, kemudian sedikit pelajaran saya teruskan seperti itu tadi. Saya tanyakan? Monggo. Ya Pak Heri, monggo. Tanya nopo? Nanti abatek terakhir nanti. Karena sifatnya sharing untuk tambahan ilmu gitu loh. Apa Pur? Tanya tabah. Nggih. Sholawat. Nah, kula sampean kabeh kudu ngerti pancene. Sekarang ini kan banyak sholawat kan kayak gitu ya. Nah, sekarang sholawat yang diajarkan sama Gusti Allah. Ya segitu aja. Kadang-kadang kan bercabang-cabang. Sudah, sholawat itu yang benar. Ini kan khilafiyah toh, yang bercabang-cabang tadi. Jadi sholawat yang benar, yang pas itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wes. Sampeyan tahiyatul iso sholawat Fatih dilebokno nang ngene kono. Ah, ngono lho. Kan gak iso tetep Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan sholat jenazah takbir yang ke-3. Baca apa? Sholawat apa? Ya sholawat yang diajarkan sama Gusti Allah. Terlepas daripada ijtihad para ulama, saya menghargai. Kalau kepengen sehat, sholawat tibil qulub. Karena sholawat tetap Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi disandarkan kepada doa. Itu mana wasilah dulu baru doa itu, gitu loh maksudnya. Jadi kita jangan salah paham. Kadang-kadang tetangga sebelah itu menganggapnya bahwa kaono sholawat kaono. Enggak, maksudnya itu wasilah kepada Rasulullah. Dan yang terbaik ya itu, ya sudah, dengan ada yang mengatakan sholawat
apa namanya Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya sudah. Dalam satu konteks yang penting sholawat satu kali sama Gusti Allah dibalas 10 kali. Ini enaknya umat Muhammad. Ngoten mawon, Pak. Sampeyan ojo ditakoni aku itu sholawat yang terbaik. Sholawat kabeh baik, yang terbaik yang diajarkan sama Gusti Allah. Apa malih? Kurang 5 menit baru kita bisa sholat. Nabi dulu itu mancing-mancing nek halako itu nanggone sahabat itu. Jadi maksudnya adalah biar betul-betul bertanya. Kesempurnaan daripada taklim itu ono sing ngaos, wonten sing tanglet. Ibu-ibu ada? Setelah sing terakhir saya berikan kepada Abatek. Monggo Abatek. Ada yang kemudian bisa ditambahi dari apa yang tadi saya sampaikan. Enggak, maksudnya Abatek sering baca Injil. Injil yang asli atau gimana? Ah. Oh. Ah. Hmm. Hmm. Oh ya 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 ya. Hmm. Itan. Ya. Ya. Abatek ya. Iya. Ah. Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Tapi apa yang disampaikan berarti keagungan ilmu Abatek bahwa membaca juga dalam satu konteks memang khitan, termasuk juga anjing itu adalah najis, betulnya. Tapi tidak dilaksanakan pada saat pelaksanaan daripada mohon maaf ini yang sekarang. Gitu. Dalam satu konteks itu sebetulnya aslinya itu sama, mirip dengan Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran kan jelas bahwasanya Al-Quran itu sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Lantas, saya kalau menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran ada apa enggak, maka di sana adalah lebih banyak bahwa menceritakan kalau hal yang berhubungan dengan kitab Injil tersebut adalah kita sebagai umat Muhammad itu adalah untuk mengimani daripada kitab-kitab terdahulu. Di samping itu juga
apa yang kemudian sudah diturunkan dengan Al-Qur'an, maka apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu penyempurnanya ya Al-Qur'an itu. Ya disebut dalam satu konteks ada Injil, seperti yang saya sampaikan tadi, dzalika matsaluhum fit Taurati wa matsaluhum fil Injil. Sifat Rasulullah, bahkan akhlak itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah akhlaknya Rasulullah. Sehingga di dalamnya pun juga kalau kita berbicara kitab-kitab terdahulu ada semuanya di dalam Al-Qur'an, tapi yang berlaku sekarang ini adalah yang diajarkan sama Al-Qur'an. Ya, termasuk itu tadi turunan sebetulnya. Memang sebetulnya sejak dulu yang namanya apa? Ya itu tadi loh yang sampai ke perut tadi, bahwasanya anjing itu najis umpamanya seperti kayak gitu kan sudah sejak, tapi dipertegas lagi sama Al-Qur'an. Hanya ini adalah satu bagian daripada yang penting untuk dilanjutkan syariat, termasuk diantaranya adalah syariat berkorban. Itu kan dari Nabi Ibrahim. Terus kemudian akhirnya Rasulullah mengeksekusi seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk yang disampaikan tadi, anjing, terus apa lagi tadi? Yang satu percontohan Nabi Adam tadi juga ada di dalam Al-Qur'an. Tapi saya mohon maaf, saya nggak hafal ayatnya gitu loh. Kalau ada nggak ada. Ya, jadi ada, hanya saja sudah tersempurnakan yang kemudian kita harus menjalankan syariat itu. Maka dari itu ya dalam satu konteks membaca yang seperti Injil Barnabas tadi, ya saya kira-kira ya itu kemudian betul-betul asli ya, asli yang dibaca. Jadi saya mengikuti diskusi-diskusi itu seperti kayak gitu, jadi diskusi lintas agama. Ya juga menyebut, artinya bertanya kembali, kenapa khitan tidak ada barang kayak gitu itu. Tapi yang jelas bahwasanya Al-Qur'an menyebut bahwa sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah ada gitu loh. Nah ini Pak, jadi ini tingkat tinggi. Jadi kalau yang saya sampaikan itu kan datar-datar. Kula panjenengan sami ngapunten. Belajar itu perlu untuk kemudian ini termasuk salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada nabi-nabi yang terdahulu. Kalau seandainya panjenengan tidak beriman kepada Taurat, Injil, berarti tidak dikatakan orang Islam. Jadi orang Islam itu wajib hukumnya untuk beriman kepada rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab terdahulu juga. Tapi hanya saja syariat yang kita laksanakan adalah syariat Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Qur'an. Sengatan mawon. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kemudian saya mengomentari dari apa yang disampaikan Abadik. Alhamdulillah sudah pas waktunya isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersama ini tadi betul-betul bermanfaat dan bisa cahaya serta nurnya itu nanti bisa kita tularkan kepada keluarga, anak turun kita, sehingga kemudian semuanya itu bisa sesuai dengan rel agama yang baik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aftah ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad, khususan akhas ila ummata Muhammad fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qadha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.